Sejarah Borobudur, Atlantis, dan Nabi Sulaiman. Jika selama ini banyak ilmuwan-ilmuwan mengatakan bahwa negeri Sabah yang diceritakan dalam Al-Quran itu berada di daerah yang sekarang adalah Yaman, maka menurut Kiai Haji Fahmi Basya, negeri Sabah itu sebenarnya berada di Indonesia. Benarkah? Dalam Flying Book itu, Kiai Haji Fahmi Basya mengungkapkan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa Candi Borobudur bukanlah hasil kebudayaan Hindu sebagaimana kita ketahui selama ini. Candi Borobudur sudah ada sejak lama, jauh sebelum Hindu ada di Nusantara ini. Berdasarkan penelitiannya, Candi Borobudur itu bahkan dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan bantuan para jin pada zaman ketika Nusantara belum berbentuk seperti sekarang, yaitu masih berupa daratan yang luas. Banyak data dan analisis yang dipaparkan dalam Flying Book itu sebagai bukti terhadap argumen ini. Untuk mengetahui salah satu bukti argumen itu, sebelumnya ada baiknya kita mengetahui simbol lafaz Bismillah. Simbol itu bisa dibuat dengan melukis sebuah 7 buah lingkaran sama besar, yang salah satu lingkaran berada di tengah dan dikelilingi oleh 6 lingkaran lainnya. Masing-masing lingkaran mewakili satu huruf pada lafaz Bismillah, yaitu Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, dan Ha. Jika keenam lingkaran di luar, masing-masing titik pusatnya secara berurutan dihubungkan dengan garis, kemudian lingkaran-lingkaran yang di luar itu dihapus. Jadilah bentuk itu sebagai segi 6 dengan lingkaran di tengahnya. Itulah simbol lafaz Bismillah. Sekarang mari kita amati salah satu kontur yang banyak terukir di batu-batu candi. Inilah kontur itu. Ternyata bentuk itu banyak sekali kita temukan pada batu-batu di Candi Borobudur. Segi 6 dengan lingkaran di tengahnya. Apakah arti bentuk itu? Ternyata simbol segi 6 dengan lingkaran di bawahnya adalah simbol lafaz Bismillah. Demikianlah salah satu bukti analisa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fahmi Basya dalam Flying Book-nya. Selain itu, dalam Flying Book tersebut juga diungkapkan secara ilmiah bahwa Candi Borobudur dahulunya bukan di tempat seperti yang sekarang, melainkan tempat yang mengalami pemindahan dengan kecepatan pemindahan melebihi kecepatan cahaya 60.000 kali. Hal ini mengakibatkan kontur Candi Borobudur mengalami peluruhan. Pemindahan candi ini sesuai cerita dalam Al-Quran. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Selama ini yang sering diungkapkan adalah bahwa pemindahan itu dari Yaman ke Palestina. Namun sesungguhnya bukti nyatanya belum pernah ditemukan. Lalu menurut penelitian Kiai Haji Fahmi Basya, di mana letak Candi Borobudur sebelum dipindahkan? Jawabannya adalah di kawasan Candi Buku yang terletak di Kabupaten Bantul. Di kawasan itu nampak bekas-bekas adanya candi besar. Namun candi besar itu hilang. Entah bagaimana hilangnya. Yang jelas bukan karena hancur atau runtuh. Bahkan di kawasan Candi Buku ditemukan serpihan-serpihan sisa candi yang konturnya mirip dengan kontur Candi Borobudur. Hanya saja kontur yang ada di kawasan Candi Buku ini tampak lebih jelas dibandingkan dengan kontur yang ada di Candi Borobudur. Hal ini disebabkan peluruhan yang terjadi akibat pemindahan dengan kecepatan 60.000 kali kecepatan cahaya tadi. Lebih jauh lagi, Kiai Haji Fahmi Basya membahas sisi lain dari Candi Borobudur,
yaitu bahwa desain Candi Borobudur sangat kompleks dan memiliki makna yang dalam. Misalnya, relief yang ada di dinding-dindingnya, ukuran volume candi yang membentuk balok Al-Quran 23 kali 23 kali 12 sama dengan 6348 jumlah ayat dalam Al-Quran beserta basmalah. Bahkan bukti foto Google Earth yang menunjukkan bahwa puncak candi membentuk sebuah garis lurus yang menghubungkannya dengan Rukun Syam dan Hajar Aswad Ka'bah, dan banyak lagi fakta-fakta yang dikemukakan dalam Flying Book itu. Nama Saba sendiri didapat dari Al-Quran, di mana secara singkat Al-Quran, surat An-Naml dan surat Saba menceritakan bahwa negeri Saba dahulu merupakan sebuah negeri yang amat makmur, subur tanahnya, dan maju bangsanya. Dalam negeri itu pernah hidup nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan juga seorang ratu perempuan yang amat melegenda, yaitu Ratu Balqis. Namun cerita itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah banjir yang amat besar karena kemusyrikan bangsa di negeri itu, yaitu mereka melakukan ibadah menyembah matahari. Sementara itu, dalam sebuah legenda yang sangat terkenal di dunia, konon pernah ada sebuah negeri yang karakteristiknya hampir mirip dengan yang diceritakan Al-Quran itu. Negeri itu bernama Negeri Atlantis. Negeri itu berada di sebuah daratan yang luas dan subur dan dihuni oleh bangsa maju dan makmur, unggul dalam hal irigasi pertanian. Daratan luas itulah yang disebut sebagai benua Atlantis, yang mana benua itu musnah pada zaman es. Seiring tenggelamnya daratan Atlantis, maka musnahlah negeri Atlantis yang begitu makmur itu. Berdasarkan kemiripan kisah dalam Al-Quran dan melegenda yang berkembang di hampir seluruh penjuru dunia itu, bisa jadi negeri Saba yang dimaksud adalah Al-Quran itu tak lain adalah negeri Atlantis yang dulu mendiami daratan Atlantis yang kini sudah musnah akibat banjir besar di zaman es. Benar atau tidaknya memang masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Selama ini hampir kebanyakan ilmuwan mengatakan bahwa negeri Saba yang disebutkan dalam Al-Quran itu terletak di daerah Yaman. Bahkan dalam banyak tafsir Al-Quran mengatakan demikian. Namun melalui ekspedisi dan penelitiannya yang hasilnya dibuat dalam bentuk Flying Book, Kiai Haji Fahmi Basya menyimpulkan bahwa bukanlah daerah Yaman letak sebenarnya negeri Saba itu, melainkan ia berada di sebuah wilayah dengan pusatnya di Pulau Jawa, di mana dulu wilayah itu mencakup wilayah Indonesia dan masih merupakan sebuah daratan yang luas atau berupa sebuah benua